Biar lebih seru, biar lebih akurat, gue syuting di bengkel. Jadi mohon maaf lahir dan batin kalau ada suara berisik-berisik karena lagi bongkar suspensi, yang itu lagi bongkar gearbox. Jadi bakal seru, bunyi-bunyi tratret. Karena gue juga mau bikin video otentik aja, bukan hanya ingin ngasih tahu lu mengenai ilmunya, tapi gue juga ada suasana bengkel yang hari-hari kehidupan gue kayak begini. Untuk episode nomor 3 ini, kemarin 2 episode awal dari konsep Powers, P-O-W-E-R-S, kita udah masuk ke P, petrol, O itu oil, W itu water. Nah, oil sama water, dua cairan ini adalah cairan yang menarik. Gue udah jelasin mengenai oli transmisi di episode sebelumnya. Sekarang gue masuk ke cairan-cairan lain, termasuk air dan juga fluid-fluid yang ada di dalam mobil. Di episode kali ini, nomor 3, Riva Tips, gue akan terus memberikan ilmu yang terbaik untuk ngisi waktu lenggang lu selama kita puasa di tahun ini. So stay tune sampai ujung video ini berakhir. Masuk ke cairan. Cairan dalam mobil itu banyak. Bukan hanya mobil ya motor, cuman spesifik di mobil. Cairan di mobil tuh bukan cuman olinya aja dalam mesin atau oli aja di transmisi, tapi ada juga oli di bagian belakang kalau mobil tarikan belakang atau 4-wheel drive, ada juga oli di gardan. Tapi cairan di sini juga ada beberapa, yaitu pertama ada air radiator, kemudian ada air washer, ada minyak rem, dan ada beberapa mobil yang memang spesial gitu ya, kayak mobil transmisi 4x4 itu ada namanya oli transfer case. Apalagi kalau udah lebih canggih lagi ada oli namanya ACD, yaitu Active Center Diff. Dan ini semuanya bekerja baik untuk bisa mendapatkan performance maksimal dari mobil yang lu semua beli sesuai dengan janjinya mereka di brosur masing-masing. Untuk tips memelihara kendaraan ketika di bulan puasa ini kita nggak tahu mau ngapain, gue ngerasa kita pasti punya waktu untuk memelihara kendaraan kita sendiri. Untuk puasa tahun ini kebetulan juga jatuhnya di musim yang sangat banyak curah hujan. Jadi gue rekomen kalau bisa, lu coba deh sempetin. Buka kap mesin, lihat. Oke, yang pertama kali gue bisa kerjain apa yang paling gampang? Isi air washer. Perlu pakai sabun atau enggak? Buat gue sih nggak usah pakai sabun. Pakai air washer biasa aja. Soalnya kalau sabun, habis kita suka semprot-semprot, tiba-tiba cuaca berubah jadi panas, suka jadi kerak-kerak yang nggak jelas sama jamuran. Jadi pakai aja air biasa. Tapi ada satu tips lagi, kalau isi air washer, pastikan setelah isi air washer, lu semprot. Sesuai nggak tembakan dengan apa yang lu mau. Karena dengan sepersekian detik kalau lu ada di jalan highway, lagi hujan, lu butuh semprotan gara-gara depan kotor, jangan sampai 2 detik atau 3 detik itu jadi gangguan yang sangat mengganggu. Karena tiba-tiba begitu lu swap wipernya, malah ngeblok pandangan lo. Dan itu lo perhatiin, pastikan semprotan air wiper persis depan mata lo, yang kiri maupun kanan. Jadi pas lo minta air datang, posisi tepat dan bisa diandalkan fungsinya. Selanjutnya adalah air radiator. Nah, air radiator ini jadi banyak perbincangan yang kontroversial. Soalnya ada tim air, ada tim coolant. Gak ada yang salah sih dua-duanya, air sama coolant tuh gak ada yang salah. Cuman ada yang lebih baik aja gitu. Kalau air, ya lu semua tahu lah karakter air itu seperti apa. Gimana pun juga radiator itu kan terbuat dari besi atau aluminium. Selang-selangnya nggak semuanya karet, ada juga yang besi dan aluminium. Jadi kalau yang pakai besi ada potensi itu menimbulkan karat di kemudian hari. Lagi pula juga ada yang disarankan untuk bisa mengganti air radiator atau top up air radiator. Karena apa? Karena ketika air itu udah berulang kali mendidih, ya kan lu juga tahu air kalau mendidih kemana, jadi uap kemana, ya turun airnya, hilang airnya. Jadi lu harus punya perhatian khusus sama air radiator. Kalau lagi dingin nggak apa-apa lu buka tutup radiator, lu isi air itu nggak apa-apa sama sekali, it's no problem. Tapi kalau lagi nggak terlalu dingin atau lu nggak mau buka radiatornya, di sebelah tuh ada reservoir. Reservoirnya pastikan di garis maksimal, nggak usah dilebihin. Karena kalau dilebihin nggak ada gunanya, itu akan membuat tampungan air radiator itu pop up, tutupnya tuh suka copot sendiri karena tekanannya gede di situ. Itu udah didesain sesuai dengan titik maksimal. Begitu mereka butuh sirkulasi, ya sirkulasinya masuk, terutama tekanan yang ada di dalam situ juga. Kalau pilihan lu bukan air, berarti pilihan lu bisa pakai radiator coolant. Radiator coolant pastinya
ini lebih baik daripada air karena didedikasiin semua formulanya untuk pendinginan mesin yang lebih baik. Radiator coolant beda dengan air karena dia lebih tahan panas, kemudian juga ada hal-hal lain, zat-zat lain yang diformulasikan untuk bisa meredam dan menyalurkan sirkulasi temperatur yang lebih baik di sana. Nah, kalau radiator coolant itu kan pilihannya banyak. Radiator coolant ini pasti lu pernah lihat ini, tulisannya gini, radiator coolant ini Pertamina radiator coolant. Dia diciptakan memang untuk bisa kasih konsistensi temperatur yang lebih baik. Kedua, karena ini bukan air, jadi dia kayak ada lubrikasi juga gitu di bagian radiator dan juga di sistem pendinginan. Dan nomor 3 adalah radiator coolant ini untuk perawatannya pasti nggak sesering air untuk top up-nya karena memang formulanya dikhususkan untuk pendinginan di daerah radiator. Untuk mobil balap pasti suka dengar deh, kalau mobil balap drifting tuh nggak boleh pakai radiator coolant, harus pakai air. Iya, tapi alasannya beda. Karena radiator coolant ini untuk balapan, kalau ada apa-apa, kalau jatuh atau radiatornya pecah, dia itu karena ada pelumasan kan jatuhnya licin. Jadi alasannya bukan berbahaya untuk mobil, tapi kalau jatuh ke aspal, tempat drifting kan tempat licin. Jadi ya lebih baik mereka pakai air gitu, karena langsung bisa menyerap ke aspalnya. Nah, perbedaan-perbedaan itu mungkin persepsinya mesti lo tahu. Soalnya dari semua yang ada, tentu teknologi itu diciptakan untuk bisa membuat perawatan kendaraan lo juga lebih baik. Lagi pula juga harganya nggak seberapa kalau lo harus pakai radiator coolant juga. Ya lo bisa, mobil lo bisa lebih happy lah gitu, dikasih minumnya tuh yang lebih enak. Ibaratnya kalau radiator coolant, mobil lo tuh lu manjakan lah gitu. Bukan hanya sekedar barang standar, tapi juga barang yang memang dikhususkan untuk perawatan kendaraan itu secara spesifik. Oke? Itu done ya, 2 air yang ada itu done. Lanjut nomor 3 adalah air aki. Air aki tuh nggak susah. Nggak susah sama sekali. Aki memang diciptakan untuk bisa sampai 2 tahun ke depan. Tapi untuk bisa mendapatkan aki maksimal, performa aki maksimal yang tugasnya untuk starter mobil, kemudian juga kalau lagi macet dia ngisi, membagikan listrik, ngisi bagian listrik, itu juga harus kasih perhatian. Ada 2 tipe aki, yaitu aki basah sama aki kering. Si aki basah ini yang ada airnya. Gampang kok, lu beli air aki di SPBU Pertamina, lu tinggal beli air akinya, lu isi aja satu-satu sesuai dengan tingginya airnya berapa, dan itu udah dapetin performa maksimal. Tapi yang kedua, kalau akinya aki kering, lu bisa identifikasi begitu lu buka kap mesin mobil, akinya ada tapi nggak ada lubang-lubang air. Nah, itu berarti aki kering. Aki kering lebih tahan lama, harganya pun beberapa kali lipat dari aki basah. Lagi-lagi balik, hidup itu adalah pilihan. Kalau memang pakai aki basah, ya dirawatlah dengan baik. Selesai masalah air-airan, fluid atau cairan lain yang bukan mesin atau bukannya transmisi adalah minyak rem sama minyak power steering. 2 hal ini nih hampir nggak diperhatiin, soalnya nggak kelihatan. Kalau oli kan bilang 10.000 ganti, 20.000 ganti, transmisi 50.000 ganti gitu. Kalau ini 2 tuh nggak pernah diganti-ganti, tapi boleh dirawat. Oli power steering nggak susah, tempatnya cuma buka botol di bagian dekat reservoir rem, lihat aja ada apa enggak. Biasanya oli power steering itu warnanya merah. Itu tugasnya cuma di top up aja. Beda sama mobil balap. Kalau mobil balap 1 kali balap gue ganti oli power steering. Soalnya kan tugasnya berat. Kalau mobil harian kan cuman ya beloknya santai-santai aja. Setelah oli power steering, masuklah kita ke minyak rem. Minyak rem, minyak power steering, dua-duanya gue bilang nggak kelihatan mata, tapi emang perlu perhatian khusus. Lu mesti lihat nih, minyak rem lu atau minyak power steering lu kayak gimana. Kalau minyak power steering suka turun-turun, lu harus lihat botolnya karena nggak kelihatan, warnanya hitam. Kalau minyak rem bisa dilihat karena ada botolnya di situ, itu turun atau naik. Minyak rem tugasnya adalah memberhentikan kendaraan. Kalau berhentiin mobil di jalanan lurus itu hanya dengan kecepatan aja. Sesuai dengan kecepatan, friksinya kebaca. Panasnya berapa, remnya harus seperti apa. Tapi untuk mobil-mobil yang ekstrim makanya, terutama yang sering dipakai jalan jauh, yang panasnya terus-terusan, sama jalanan turunan, itu beda cerita. Karena kalau turunan bukan hanya kecepatan, tapi juga mobil itu membawa beban yang bisa membuat 2 kali lebih berat. Kalau bebannya berat, artinya kejar remnya juga jadi berat, jadi panas, dan minyak rem kemungkinan besar pernah mendidih. Bukan hanya minyak rem, tapi kampas rem juga. Kalau minyak rem udah pernah mendidih berkali-kali, kita tuh mungkin nggak bisa rasain. Tapi jelas viskositas dari si olinya ini tuh udah mulai berkurang. Jadi gue saranin kalau lu nanti pas ganti oli transmisi, ganti aja, flush aja, ganti minyak rem. Harganya nggak seberapa, tapi fungsinya bisa menyelamatkan nyawa. Untuk perawatan, bukan hanya minyak rem yang perlu lihat, tapi juga kampas rem. Kampas rem kalau lihat mata, oke masih ada apa? Udah habis, itu gampang. Tapi tadi, kalau lu ngerasa udah sering dibawa jalan jauh atau dibawa turunan, artinya kampas remnya pun juga pernah overheat.
Kalau pernah overheat, walaupun dia masih tebal kayak tahu, tapi dia pernah meleleh, mengeras, meleleh, mengeras, meleleh, mengeras. Akhirnya jadi keras, nggak ada gunanya ngeremnya. Bisa lu perhatiin itu juga, konsultasi dengan bengkel terdekat, dan itu akan sangat bermanfaat juga untuk pengendaraan sehari-hari, terutama untuk kenyamanan. Dan terakhir, kalau suka overheat atau nggak suka overheat tapi suka dipakai ekstrim, bisa juga disc brake-nya tuh goyang. Kalau disc brake goyang sedikit aja, mendingan bubut. Soalnya itu bisa menyelamatkan lu dari bon yang besar. Tapi kalau disc brake-nya udah goyang banyak lu biarin, artinya lu harus ganti disc brake dan ganti kampas rem. Karena selama goyang, kampas remnya pun juga keriting. Lu harus ganti dua-duanya dan itu bonnya akan banyak sekali. Oke, ya udah cerita gue itu dari POW, O sama W ya, oli sama water ya. Oke, masih ada episode-episode berikutnya. Ya mudah-mudahan ilmunya juga bisa disebarkan dengan baik, karena gimana pun kita berjalan di jalan raya kan yang paling penting adalah keselamatan berkendara. Kalau kalian ada ide atau ada komentar atau ada apapun, tulis aja di bawah. Dan gue akan coba berusaha untuk membuat video yang lebih baik lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu. Bye.